Kasus penularan virus corona COVID-19 di Indonesia masih terus berfluktuasi. Beberapa wilayah di Indonesia menjadi paling berdampak dan pernah masuk dalam kategori zona merah COVID. Bahkan DKI Jakarta pernah tercatat sebagai provinsi dengan angka penularan COVID tertinggi di Indonesia. Namun warga Jakarta kini bisa sedikit berlega hati. Perkembangan terbaru berdasarkan data dari covid19.go.id, DKI Jakarta kini tidak ada lagi zona merah di wilayahnya. Saat ini, kelima wilayah DKI Jakarta masuk dalam zona oranye berarti memiliki tingkat risiko penularan sedang. Sementara Kepulauan Seribu masuk dalam zona kuning dengan tingkat risiko penularan rendah. Gubernur DKI Anies Baswedan menegaskan pandemi COVID-19 di ibu kota belum terkendali dan aman, meski wilayah kota DKI sudah tak ada zona merah corona. Sebab warga DKI Jakarta setiap harinya sangat tinggi mobilitas ke wilayah yang berbeda-beda. Menurutnya, Jakarta tidak bisa dilihat per masing-masing wilayah untuk menentukan penyebaran virus corona, karena Jabodetabek juga masuk dalam pemantauan Pemprov DKI Jakarta. Saat ini, Provinsi DKI Jakarta menjadi daerah dengan laporan kasus sembuh tertinggi COVID-19. 1.253 orang di Jakarta dilaporkan sembuh, sehingga total pasien sembuh Jakarta menjadi 104.084 orang. Capaian angka tersebut membuat DKI Jakarta menjadi daerah tertinggi yang memiliki jumlah kasus sembuh COVID-19 secara nasional. Tim Liputan Berita 1. Pemirsa, Jakarta bebas zona merah COVID, itulah topik Morning Talk kita pagi ini, dan untuk membahasnya kita telah terhubung dengan epidemiolog FKM Universitas Indonesia Pak Pandu Riono. Selamat pagi Pak Pandu. Selamat pagi Mbak Patricia. Baik Pak Pandu, kita langsung saja ini melihat data covid19.go.id menunjukkan bahwa DKI Jakarta tidak ada lagi zona merah COVID-19. Bagaimana pandangan Anda soal itu? Ya, sebenarnya kita tidak melihat zona ya, kita melihat tren. Tren penurunan kasus memang konsisten terjadi ya sejak pelonggaran tahapan kedua itu. Kita melihat juga tren kunjungan yang berobat ke rumah sakit yang harus dirawat juga menurun, dan juga tren kematian yang menurun. Ini yang paling penting, karena kalau kita melihat apakah suatu pandemi mengarah kepada mulai terkendali adalah melihat dari tren kurva pandemi itu sendiri. Dari 3, yaitu kurva penurunan kasus, kemudian kurva yang dirawat di rumah sakit, dan kemudian kurva orang yang meninggal karena akibat COVID. Oke, Pak Pandu, melihat data ini memang tidak bisa dilihat dari zona seperti itu, tapi kita lihat dari bagaimana tren kasusnya, apakah kasusnya sudah menurun, kemudian juga angka mereka yang berobat ke rumah sakit seperti apa. Namun kalau Anda melihat dari angka, katakanlah dari per zona tadi yang dikatakan sudah tidak ada lagi zona merah seperti itu. Apa sebenarnya faktor yang kemudian mendorong DKI Jakarta yang kita berbulan-bulan kita berkelut dengan zona merah seperti itu di semua wilayah, namun kini sudah bebas dari zona merah meskipun memang baru turun 1 tingkat seperti itu di zona oranye? Iya, jadi sebenarnya itu akibat dari peningkatan surveillance. Ya, surveillance itu ada 3 kesatuan kegiatan yang harus menyatu, yaitu pertama testing PCR-nya itu meningkat cukup tajam, dan itu melebihi persyaratan minimal Badan Kesehatan Dunia WHO. Kemudian juga pelacakan kasusnya tadinya 1 orang hanya rata-rata 5 orang yang bisa dideteksi, sekarang sudah mulai meningkat. Itu artinya pelacakan kasusnya sudah mulai menuju ke arah maksimal, yaitu kita harapkan sampai di atas 20. Dan kemudian yang paling penting adalah isolasi. Isolasinya sejak kebijakan jangan mengurangi, jangan hanya pada fokus isolasi mandiri, tapi isolasi yang sudah disediakan oleh pemerintah DKI, itu kita bisa berhasil menurunkan kasus di wilayah-wilayah, karena seperti kita ketahui bahwa isolasi mandiri itu kan isolasi di rumah, dan tidak ada rumah di Jakarta sebagian besar ya, itu tidak memungkinkan memisahkan antara orang yang terinfeksi dengan orang yang sakit, sehingga banyak sekali klaster-klaster rumah tangga. Jadi menekan klaster rumah tangga itu juga penting dengan melakukan isolasi yang benar. Jadi kita melihatlah bahwa
dampak dari semua kebijakan ini adalah penurunan kasus di wilayah-wilayah. Dan yang paling penting adalah sekarang terjadi peningkatan kepatuhan masyarakat untuk melakukan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Sebelumnya itu hanya di bawah 50%, kemudian meningkat sedikit di atas 50%. Sekarang sudah di atas 70%. Harapannya adalah kita harus mencapai di atas 85% untuk DKI supaya penurunan ini menjadi betul-betul menjadi konsisten, karena kesabaran dan konsistensi dalam upaya penanggulangan ini sangat penting sekali. Begitu sulitnya menurunkan kasus di Jakarta karena Jakarta adalah kota terbuka. Oke, Pak Pandu, apakah bisa kita katakan, tadi kan Anda sebutkan bahwa memang ini terkait dengan 3T tadi ya yang dilakukan oleh pemerintah dan juga Satgas, kemudian juga ada partisipasi dari masyarakat terkait dengan penerapan 3M atau protokol kesehatan seperti itu. Namun kalau kita melihat apakah memang faktor yang terbesar ini adalah terkait dengan masyarakat tadi yang Anda katakan dalam menerapkan 3M ataukah mungkin dalam penerapan 3T? Karena kalau kita lihat sebelumnya dengan semakin masifnya testing, kemudian tracing dan juga treatment itu berdampak pada kenaikan kasus seperti itu, Pak Pandu. Iya, sebenarnya kita tidak bisa memisahkan mana yang lebih besar dampaknya ya. Tetapi kalau usaha pemerintah memang lebih mudah untuk dilakukan. Karena pemerintah DKI mempunyai banyak sumber daya dan banyak bantuan yang bisa dicapai. Yang paling sulit adalah memang peran serta masyarakat, karena masyarakat yang beraktivitas di Jakarta adalah bukan hanya yang tinggal di Jakarta, sebagian besar adalah tinggal di daerah-daerah penyangga, di daerah Bogor, Jakarta, Tangerang, dan Bekasi. Nah ini yang menurut saya kalau kita melihat situasi seperti itu, sebenarnya juga peran masyarakat tuh boleh dibilang sangat besar ya, karena untuk meningkatkan kapasitas 3T kan jauh lebih mudah karena Pemda DKI memang serius ke sana. Tetapi yang paling sulit dan akhirnya bisa dicapai adalah kesadaran masyarakat untuk mulai melakukan 3M. Jadi kita harus berterima kasih kepada masyarakat yang sudah membantu untuk menurunkan kasus di Jakarta. Ya, demikian pula yang juga diklaim oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta bahwa penerapan memakai masker kemudian juga mencuci tangan ini sudah semakin masif dilakukan oleh masyarakat. Namun satu yang menjadi PR Pak Pandu, kita lihat juga terkait dengan menjaga jarak. Ini kan sebetulnya kalau mungkin ke restoran-restoran atau mungkin ke tempat-tempat yang memang sudah ada protokolnya, ini benar-benar dijalankan seperti itu terkait dengan physical distancing atau jaga jarak. Tapi kan dalam kehidupan sehari-hari banyak kita lihat bahwa masyarakat juga masih abai terkait dengan jaga jarak ini. Bagaimana Anda melihatnya, Pak Pandu? Ya, itu jaga jarak itu sesuatu yang paling sulit ya di Jakarta. Karena kalau kita di tempat umum seperti di stasiun atau di terminal, ya itu memang paling sulit. Tetapi yang paling penting adalah kalau memang jaga jarak tidak bisa dihindari untuk betul-betul diterapkan, yaitu pakai maskernya betul. Gitu. Jadi memakai masker, dan memakai masker itu harus konsisten. Selain benar dan konsisten baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Karena yang paling berisiko kan kegiatan aktivitas manusia di dalam ruangan. Dan ini yang menurut saya perlu dijaga ya, karena menjaga jarak itu kalau memungkinkan harus bisa diterapkan, tetapi juga yang paling penting adalah memakai masker yang benar dan konsisten. Oke, Pak Pandu, di akhir Oktober lalu kita kan tahu itu ada libur panjang seperti itu. Apakah dampak dari libur panjang ini sudah kita lihat sebelumnya di awal November ataukah mungkin masih akan kita lihat nanti dalam beberapa saat ke depan, berhubung ini juga masih tanggal 11 November Pak Pandu, belum lama kita lewat dari libur panjang. Ya, kalau libur panjang pengalaman kita sebelumnya memang terjadi peningkatan yang luar biasa ya. Libur panjang Tahun Baru Islam, tahun kemudian libur panjang 17 Agustusan, dan kemarin libur panjang lagi. Jadi memang membuat kita jadi was-was. Tetapi yang paling penting adalah biasanya kita bisa amati terus. Jadi kita harus genjot ini testing dan melakukan suatu surveillance yang lebih ketat bagi mereka-mereka yang memang bepergian atau yang juga ada anggota keluarganya yang bepergian. Ini kalau kita bisa deteksi biasanya 10 hari atau 2 minggu setelah libur panjang itu baru terlihat itu. Mudah-mudahan sih
harapannya tidak seperti peningkatan sebelumnya, karena kita sudah bisa mengantisipasi kepada mereka yang berliburan untuk bisa menerapkan 3M kemanapun mereka pergi atau melakukan aktivitas. Kalau memang itu bisa ditekan, maka suatu prestasi, sebenarnya prestasi dari masyarakat. Masyarakat sudah mulai patuh, dan kemudian di tempat-tempat wisata juga sudah diimplementasikan protokol kesehatan. Jadi kita bisa lihatlah, minggu ini atau minggu depan kita bisa melihat adanya peningkatan kasus atau tidak. Kalau ada peningkatan kasus memang sesuatu yang kita bisa antisipasi, tapi sebaiknya tidak seperti dulu peningkatan kasusnya. Oke, kalau misalnya terjadi peningkatan kasus, Pak Pandu, apa yang harus dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta melihat hal ini? Ya, testing. Jadi mereka-mereka yang bepergian atau mereka yang keluarganya ada yang bepergian atau menerima tamu dari luar kota, itu kalau ada gejala langsung testing, atau ada yang sakit langsung testing, kemudian dilakukan pelacakan kasus, karena untuk memutus rantai penularan dan melakukan isolasi yang benar. Karena yang kita khawatirkan tadi kan penularan di dalam rumah tangga. Jadi itu yang paling penting supaya kita bisa cegah, karena kalau penularan dalam rumah tangga itu sulit dikendalikan karena mereka berkumpul bersama dan terus terang berkumpul dengan anggota keluarga yang usianya lebih tua, dan itu biasanya mau nggak mau sebagian mereka akan membutuhkan pertolongan medis sehingga masuk ke rumah sakit. Nah, ini yang menurut saya dulu kan sampai terjadi lonjakan kasus sehingga kapasitas rumah sakit hampir di atas 70%, malah mendekati 100% waktu itu. Ya. Kalau tidak dilakukan pengetatan waktu itu, maka kapasitas kesehatan kita akan tidak mampu menekan penularan kasus tadi. Jadi yang penting adalah menekan meng-testing, surveillance, dan kemudian mengalukan isolasi yang benar. Jadi harapannya sih itu, tapi mudah-mudahan ini satu doa ya kita bersama, kasusnya memang ada meningkat, tapi tidak seperti yang lalu. Oke, kita harapkan seperti itu ya Pak Pandu, pekan depan atau minggu depan atau 14 hari, 10 sampai 14 hari setelah libur panjang ini tidak terjadi lonjakan kasus. Pak Pandu, kalau kita melihat data dari Satgas COVID-19, memang Jakarta kemudian sudah tidak ada lagi zona merah seperti itu. Dan kalau kita lihat angka kesembuhannya paling tinggi kalau kita lihat dengan provinsi lain. Namun koreksi kalau saya salah Pak Pandu, ini angka kesembuhan secara nasional malah menurun. Ini bagaimana kemudian Anda melihatnya? Apa sebenarnya yang menjadi penyebabnya? Ya, artinya kan kasus itu sudah mulai dideteksi lebih awal. Jadi kan pertama, kasus untuk menurunkan kematian atau meningkatkan kesembuhan adalah mendeteksi kasus itu lebih awal, dan sehingga kita bisa memberikan perawatan yang baik dan lebih baik pada mereka yang memang membutuhkan perawatan. Karena seringkali terlambat, sudah berat baru masuk rumah sakit. Nah, ini yang paling penting adalah testingnya harus diperkuat. Jadi dengan testing yang sudah mulai meningkat, dengan adanya testing baru seperti tes antigen, itu juga membantu untuk daerah-daerah yang di mana kapasitas tes swab PCR-nya masih rendah. Harapannya sih memang semakin banyak testing, semakin banyak kita melakukan pelacakan kasus, kita menurunkan penularan, sehingga kalau menurunkan penularan juga otomatis menurunkan angka yang masuk rumah sakit, dan menurunkan kemusuhan rumah sakit itu akan berdampak besar pada penurunan kematian, artinya kesembuhannya meningkat. Iya, Pak Pandu, memang kalau kita lihat sudah tidak ada lagi zona merah seperti itu. Ini kita kembali lagi ke DKI Jakarta. Nah, ini apa yang harus dilakukan oleh Pemprov ya? Pasti terkait dengan testing, tracing, dan juga treatment ini yang harus ditingkatkan. Namun apalagi yang harus benar-benar diperhatikan oleh Pemprov DKI untuk paling tidak menekan angkanya dari di mana sekarang berada di zona oranye, kemudian bisa berada di zona hijau, dan kita benar-benar bebas dari COVID-19. Ya itu tadi, jadi kalau kita melihat perubahan zona ya, kalau zona kan artinya kasusnya sudah mulai menurun atau hilang, atau di wilayah-wilayah sangat rendah. Kalau kita percaya di zona itu, kalau testingnya meningkat. Nah, jadi testing itu, karena banyak daerah-daerah yang berubah menjadi zona orange atau zona hijau itu karena testingnya menurun.
Jadi selama kalau testingnya menurun, kita jangan begitu yakin terhadap perubahan warna zona. Karena itulah walaupun sudah berubah, ya kan DKI tidak boleh menurunkan kapasitas testing, bahkan harus meningkat. Karena apa? Karena untuk meyakinkan tidak ada lagi sumber-sumber penularan di komunitas, apalagi setelah libur panjang ini. Jadi harusnya meningkat dengan cepat ya dalam jumlah yang 2 kali sampai 3 kali lipat, walaupun sekarang sudah tinggi, dan juga cepat. Jadi hasilnya jangan terlambat, jangan sampai 3 hari, tapi kalau perlu hari ini di testing, besok sudah keluar hasilnya. Jadi peningkatan kapasitas itu bukan hanya jumlah, tapi kecepatan. Karena kecepatan itu memungkinkan kita untuk berkejaran dengan kecepatan penularan virus, dan kita bisa mendeteksi orang-orang yang sudah terinfeksi, karena mereka ini yang menjadi penyebar virus, super spreader. Ya, apalagi kan sebagian besar orang yang terinfeksi itu tidak bergejala. Ini yang menjadi problem berat dalam mengatasi pandemi. Jadi mau tidak mau mandatori atau menggunakan masker itu menjadi wajib untuk wilayah DKI. Jadi ada 2 kombinasi, testing dan kemudian penggunaan maskernya harus terus ditingkatkan sampai di atas 85%. Iya, berarti andai kata PSBB atau pembatasan sosial berskala besar di Jakarta kemudian tidak lagi dijalankan, artinya 3M ini memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak ini menjadi new normal seperti itu ya Pak Pandu, itu harus dijalankan oleh masyarakat ya? Iya, jadi itu yang menjadi pegangan kita bersama, karena itu suatu vaksin kita yang punya sekarang. Jadi vaksin yang murah adalah menggunakan masker. Dan ini penting sekali kita perhatikan, karena walaupun nanti kita berhasil menekan kasus di Jakarta, ya kan sampai titik terendah, itu Jakarta tetap potensial menjadi peningkatan gelombang kedua, karena Jakarta kota terbuka, ya masih banyak wilayah di luar Jakarta yang masih tinggi, kemudian juga banyak beraktivitas Jakarta, dan penerapan masker biasanya menjadi abai ketika sudah aman gitu. Jadi ini di banyak negara kita melihat bahwa ketika terjadi penurunan kasus, kemudian masyarakat beraktivitas dan merasa tidak mau menggunakan masker, padahal masih ada sebagian kecil, walaupun sebagian kecil masyarakat itu kalau mereka berkumpul berkerumun dengan banyak orang akan meningkatkan menjadi super spreader. Nah ini yang menurut saya kita belajarlah dari pengalaman negara lain. Walaupun kita sekarang sudah menuju ke arah untuk menuju pandemi yang terkendali dengan menekan kasus penularan. Oke, artinya memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan ini benar-benar harus dilakukan meskipun mungkin nanti PSBB kita harapkan tidak lagi dijalankan di DKI Jakarta dan juga di beberapa daerah lain. Pak Pandu, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, tetaplah di Good Morning Jakarta, kami akan segera kembali.